Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-17, yaitu remote access server. Nah, pada bab ini kita akan belajar banyak sekali materi. Di sini ada 13 materi. Di antaranya yang pertama ada SSH to Debian Ubuntu Server. Kemudian yang kedua ada merubah default port SSH. Kemudian yang ketiga ada allow user pada SSH. Kemudian yang keempat konsep private public key. Kemudian yang kelima ada konfigurasi SSH dengan private public key dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah pernah mencoba untuk meremote router Debian ke host OS. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan SSH di klien Ubuntu untuk dapat meremote ke servernya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pastikan apakah dari klien Ubuntu ini bisa ping server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Di sini kita coba ping IP dari server 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.2, kemudian kita enter. Oke, di sini dia TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping IP dari server 2-nya. Di sini 10.10.3, enter. Nah, dia juga TTL ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba meremote server 1 dan juga server 2 Ubuntu-nya ya. Jadi di sini perintahnya adalah SSH, kemudian nama usernya, kemudian kita beri add, lalu kita IP dari server satunya, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini bisa teman-teman perhatikan namanya sudah berubah menjadi SPR1 strip Debian. Kemudian di sini kita tambahkan terminal saja. Kemudian di sini kita lakukan SSH pada server 2 Ubuntu-nya, itu SSH, kemudian nama user, lalu IP-nya 3 ya. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita berikan yes. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini namanya sudah berubah menjadi server 2 strip Ubuntu. Nah, kemudian kenapa sih kita bisa melakukan SSH di klien? Itu karena pada saat kita menginstal itu kita memilih atau mencentang yang Open SSH. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum mencentang SSH pada proses penginstalan, di sini teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya. Kemudian di sini teman-teman menginstal yang namanya SSH dengan perintah apt install open SSH min server. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini jika proses installnya sudah selesai, nah di sini teman-teman bisa baru melakukan SSH pada kliennya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi, kalau default port waktu itu kita mencoba untuk meremote router Debian ke host OS, itu kan default portnya masih 22. Nah, jika kita tidak rubah atau tidak diganti portnya, maka kita akan terkena percobaan login secara terus-menerus. Maka dari itu, di sini kita akan merubah port defaultnya. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa SSH dulu server 1 Debian-nya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa masuk ke root dengan zoom in. Oke, jika sudah, kita masuk ke perintah nano /etc/ssh, kemudian /sshd, kemudian di bawah config, kemudian kita enter.
Oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat port 22 ya. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu pagarnya. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan atau mengganti portnya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan 2 angka di belakangnya. Misalnya di sini saya tambahkan jadi saya tambahkan 11 ya, jadi portnya menjadi 2211. Kemudian jika sudah, kita bisa CTRL-I kemudian Y lalu kita enter, lalu kita sistem CTL restart SSH kemudian kita enter. Nah, oke, jika sudah, kita bisa exit terlebih dahulu, exit lagi. Nah, kemudian di sini kita lakukan SSH ulang. SSH router Debian. Kemudian kita IP-nya ya. .2. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia tidak bisa ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan port 22 lagi. Kita sudah mengganti menjadi 221. Jadi, di sini kita tambahkan perintahnya router Debian kemudian 10 2 kemudian min p, kemudian kita masukkan port yang sudah kita isi tadi, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, di sini kita lakukan hal yang sama seperti tadi pada server 2 Ubuntu. Jadi kita masuk ke terlebih dahulu ke root, kemudian di sini kita masuk ke perintahnya nano/etc/sshd, kemudian strip config, kemudian kita enter. Oke, di sini kita hapus pagar pada portnya. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini saya portnya samakan saja seperti yang pada server 1. Jika sudah, kita bisa CTRL-I kemudian Y lalu kita enter. Kemudian kita sistem restart SSH, kemudian kita enter. Oke, kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita exit. Kemudian di sini kita lakukan SSH ulang. Kita masukkan IP-nya. Kemudian jangan lupa kita masukkan portnya 2211. Kemudian jika sudah, kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini dia sudah berhasil untuk meng-SSH pada server 2 Ubuntu-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Jadi, di sini kita akan mencoba mengallow atau mengizinkan beberapa user saja yang dapat melakukan SSH. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian di sini teman-teman bisa SSH terlebih dahulu server 1 Debian-nya, kemudian masuk ke root. Nah, di sini kita akan coba membuat user baru dengan perintah add user Kayla 2. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya 2345. Kita masukkan lagi. Nah, oke, di sini untuk full name-nya saya skip saja ya. Kita enter. Kemudian di sini kita Y. Oke, jika sudah, kita bisa cek pada cat/etc/passwd. Ini kita enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada user Kayla 2. Kemudian di sini kita akan buat lagi user Kayla 3. User Kayla 3. Kemudian kita enter. Kita masukkan password. Masukkan lagi. Oke, untuk minyak kita skip saja. Kemudian kita Y. Nah, kemudian kita coba cat/etc/passwd. Kemudian kita enter.
Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat router Debian Kaila 2 dan Kaila 3 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita coba lakukan SSH pada Kaila 2. Ini kita SSH Kaila 2. Sip. 10 2, kemudian min p 2211, kemudian kita enter, kemudian kita yes, masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini dia sudah bisa ya, teman-teman. Kemudian kita lakukan SSH juga pada Kaila 3. Kaila 3, kemudian ini, lalu kita masukkan IP-nya itu 2, kemudian min p 2211. Kita enter, kemudian kita yes, masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini Kaila 3 juga bisa ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan mencoba buat hanya user router Debian saja yang bisa melakukan SSH. Di sini kita bisa masuk dulu ke root terlebih dahulu, kemudian jika sudah, di sini kita masuk ke perintah nano /etc/sshd, kemudian pip config, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan tambahkan perintah di bawah portnya ya, teman-teman. Jadi kita beri, sebenarnya bebas mau di mana saja. Di sini saya berikan perintah di bawah portnya ya. Di sini kita berikan perintah allow users, kemudian nama usernya yaitu router Debian. Kemudian jika sudah, kita bisa ctrl-i, kemudian y, lalu kita enter, kemudian kita restart SSH-nya, sistem ctl restart SSH, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita coba lakukan SSH ke Kaila 2. SSH Kaila 2, kemudian IP-nya 2 min p 2211. Kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini permission deny karena dia tidak bisa ya, teman-teman. Kemudian kita lakukan SSH pada Kaila 3. Kaila 3 kita lakukan sama seperti tadi, min p 2211. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini dia juga tidak bisa ya, teman-teman. Karena dia tadi waktu kita mengisi tadi itu kita hanya mengizinkan router Debian-nya saja yang bisa melakukan SSH. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Jadi, kalau sebelumnya ketika kita ingin meremote server 1 Debian pada klien Ubuntu, itu kita dimintakan password saat kita login ya, teman-teman. Oke, misalnya di sini saya buka klien Ubuntu-nya, kemudian di sini kita lakukan SSH pada server 1 Debian-nya, SSH router Debian IP 2 min p 2211. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini kita dimintakan password ya, teman-teman, agar di sini kita bisa login ke server 1 Debian-nya. Nah, sebenarnya ketika kita ingin masukkan
ketika kita memasukkan password seperti itu tidak aman ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat private key pada klien Ubuntu dan public key pada server 1 Debian. Jika di sini klien Ubuntu key diibaratkan sebagai tanda kunci, kemudian server 1 Debian public key diibaratkan dengan tanda gembok, maka yang dapat membuka atau melogin SSH pada server 1 Debian itu hanya yang memiliki kunci dari gembok tersebut. Oke, masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key. Oke, di sini kita bisa masuk ke terminal klien Ubuntu-nya, kemudian di sini kita bisa berikan perintah SSH min key gen. Kemudian kita enter. Kemudian di sini ada bahwa nantinya di sini SSH keygen ini akan tersimpan di /home/kaila/.ssh/id strip rsa ya. Kemudian di sini file yang diawali dengan .ssh ini merupakan hidden file atau file yang tidak terlihat ya. Kemudian di sini kita enter saja. Kemudian di sini kita dimintakan password untuk passphrase-nya. Di sini saya berikan password 123. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan lagi 123. Kemudian kita enter. Oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba ls. Nah, di sini dia belum ada apa-apa ya. Kemudian di sini untuk melihat isi dari directory .ssh ini kita bisa ls -a, kemudian kita enter. Oke, di sini dia sudah ada .ssh ya. Kemudian kita lihat isi dari directory ssh-nya ls.ssh, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada ID strip rsa yang merupakan private key-nya, dan di sini juga ada ID strip rsa.pub yang merupakan public key-nya. Oke, kemudian di sini kita akan coba copy ke server 1 Debian-nya dengan ssh strip copy strip id, kemudian min p 2211, kemudian router Debian, kemudian IP-nya .2. Kemudian jika sudah kita bisa enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini terlihat number of key-nya added 1 ya. Itu artinya kita sudah berhasil mengcopy ke server 1 Debian-nya. Oke, di sini jika sudah berhasil mengcopy public key-nya ke server 1 Debian, kita coba masuk atau SSH ke server 1 Debian-nya. Kita SSH server 1 Debian-nya dulu. Router Debian 10 2 22 1. Oke, di sini kita dimintakan password dari passphrase-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan passwordnya 3, kemudian kita angklek. Nah, oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep auto risk case. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep auto risk case. Nah, kita kembali ke topologinya. Nah, di sini kita sudah membuat private key pada klien Ubuntu-nya. Kemudian kita juga pada server 1 Debian sudah memiliki public key yang kita copy dari private key-nya. Jadi, yang dapat login atau melakukan SSH pada server Debian itu hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat di klien Ubuntu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita bisa pergi ke klien Ubuntu, kemudian di sini kita coba ls -a. Bentar. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat
directory yaitu .sh. Kemudian di sini kita tambahkan terminal saja. Kemudian di sini kita coba ls -a juga, ls-a. Nah, di sini juga terdapat satu directory yaitu .sh. Kemudian kita lihat isi dari .sh-nya. Kemudian enter. Oke, maka di sini ada ID RSA yang merupakan private key. Kemudian di sini juga ada ID RSA.pub yang merupakan public key-nya. Nah, di sini waktu kita ingin mengcopy public key untuk ke server Debian itu kita menggunakan perintah ssh min copy min id min p 2211, kemudian router Debian, kemudian IP-nya. Ini kita enter. Nah, oke, jadi perintah ini itu digunakan untuk mengcopy public key yang sudah kita buat pada klien Ubuntu-nya untuk nantinya dikirimkan ke server 1 Debian-nya. Oke, nantinya pada server 1 Debian itu nantinya disimpan pada autoris. Kita coba masuk ke server 1 Debian, kemudian kita coba ls.ssh, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini ada autoris case ya, yaitu merupakan copy dari public key dari klien Ubuntu-nya yang tadi. Kita bisa copy ke server 1 Debian-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa cek pada cat.ssh slash autoris strip case, kemudian kita enter. Nah, di sini ini merupakan kopian dari public key yang sudah kita copy dari klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa coba cek pada klien Ubuntu-nya. Di sini kita coba cek ya, chat.ssh slash id strip id strip rsa kemudian kita enter. Nah, oke, di sini ini sama ya teman-teman, karena ini merupakan public key yang sudah kita copy dan kita kirimkan ke server 1. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, jadi kalau sebelumnya kita mengkonfigurasi public key dengan perintah ssh strip keygen, tapi pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi public key dengan secara manual. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian di sini kita coba ssh ke server 2-nya. Kaila 10.10.3 10.10.3 min p 2211, kemudian kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini jika sudah, kita akan coba copy public key-nya ke server 2 Ubuntu. Di sini kita coba ls.ssh, kemudian kita enter. Nah, di sini ini ada autoris key ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan copy ke public key-nya yang ke autoris key. Nah, di sini kita coba cat.ssh slash autoris slash case, kemudian kita enter. Nah, ini dia masih kosong ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba ls-a. Nah, oke, di sini sudah ada directory .ssh. Nah, bagi teman-teman yang belum ada directory .ssh, teman-teman bisa mkdir.ssh ya. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa lakukan yang selanjutnya.
Nah, oke, kemudian di sini kita akan coba copy public key-nya itu dengan perintah nano.sh/authorize case. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa ke klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa cat.ssh/id-rsa.pub. Kemudian di sini kita enter. Nah, oke, di sini terdapat public key-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy dengan cara kita blok. Nah, oke, jika sudah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa copy. Nah, kemudian di sini kita bisa ke server 2-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa paste di sini. Nah, di sini dia sudah ada ya, teman-teman. Kemudian di sini jika sudah, kita bisa ctrl-x, kemudian kita enter. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa cat.ssh/authorize kemudian case, kemudian kita bisa enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada public key yang sudah kita copy dari klien Ubuntu-nya. Nah, oke, kemudian di klien Ubuntu-nya di sini kita coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya, yaitu SSH Kaila 10.10.10.3. Jangan lupa min p portnya 2211 ya. Kemudian di sini kita enter. Nah, oke, di sini dia tidak dimintakan password ya, teman-teman. Yang artinya itu dia sudah bisa SSH menggunakan public key-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu private public key pada Windows Part 1. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Nah, jadi di sini kita akan membuat private key pada host OS dan juga public key pada router Debian. Nah, sebelumnya kan kita membuat private key pada klien Ubuntu dan public key pada server 1 Debian menggunakan perintah SSH strip keygen. Nah, jika pada host OS itu tidak berfungsi ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa download putihnya. Di sini kita bisa pergi ke Microsoft Edge. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu download putih ya. Di sini kita klik download putih. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas ya, teman-teman. Di sini kita pilih yang paling atas. Kemudian di sini kita pilih yang download putih. Kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian cari yang generate ya, putih generate, yaitu putihgen. Nah, di sini kita download yang 64 bit ya. Di sini kita bisa download. Nah, oke, di sini teman-teman bisa klik yang generate. Kemudian di sini teman-teman bisa gerakan kursornya sampai prosesnya loadingnya selesai. Oke, di sini jika proses loadingnya sudah selesai, kemudian di sini teman-teman dimintakan untuk masukkan passphrase-nya yaitu 1, 2, 3. Kemudian di sini juga sama 1, 2, 3. Kemudian jika sudah, kita bisa save public key. Kemudian di sini kita bisa taruh di sini ya. Kemudian di sini kita berikan nama public key ya, pub key. Kemudian jika sudah, kita bisa save. Nah, kemudian di sini kita juga save yang private key-nya. Kita taruh di sini saja. Kemudian di sini kita beri nama priv key. Kemudian kita save.
Oke, kemudian di sini kita remote dulu router Debian-nya di putih, yaitu kita masukkan IP-nya 192.168.137.10. Untuk portnya defaultnya 22 ya teman-teman. Kemudian kita coba open. Oke, di sini kita login router Debian. Oke, enter, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, kemudian jika sudah kita bisa ls -a. Nah, oke, di sini sudah ada directory .ssh-nya ya teman-teman. Kemudian kita coba nano.ssh strip auto rise strip case. Kemudian kita enter. Oke, kemudian di sini kita copy public key-nya, kita bisa buka folder, kemudian di sini kita bisa buka public key-nya, kemudian di sini kita bisa open with di notepad, kemudian kita just on. Nah, oke, di sini teman-teman bisa menghapus begin dan komennya. Di sini teman-teman bisa hapus begin dan komennya, kita delete. Kemudian di sini juga sama, yang di bawahnya kita juga hapus, delete. Kemudian di sini teman-teman bisa backspace saja. Kemudian di sini ini belum bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa hapuskan ininya biar dia satu baris saja. Oke, di sini jika sudah teman-teman bisa copy keseluruhannya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy, lalu kemudian kita buka putihnya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik kanan saja. Nah, oke, jika sudah di sini teman-teman bisa Ctrl X, kemudian Y, lalu kita enter. Oke, kemudian di sini kita bisa close putihnya, kita close terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa buka putihnya lagi. Kemudian di sini kita pergi ke SSH. Kemudian kita pilih yang out. Kemudian kita pilih yang Greenesca. Kemudian kita ke browse. Kemudian di sini kita masukkan private key-nya. Kita bisa open. Kemudian di sini kita bisa kembali ke session lagi. Kita bisa kembali ke session lagi. Kemudian di sini kita masukkan IP dari routernya. 168.137.10 ya. Kemudian portnya 22. Kemudian di sini untuk save sessionnya kita beri nama router strip Debian. Oke, jika sudah kita bisa save. Kemudian di sini kita coba open. Nah, oke, kemudian di sini kita coba login router Debian. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini waktu saya login ke router Debian, di sini dimintakan password ya teman-teman. Ini artinya ini belum bisa ya karena dia belum menggunakan private key karena kita masih dimintakan password. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu private public key pada Windows Part 2. Jadi kita akan lanjutkan private public key pada Windows Part 1 yang sebelumnya itu belum selesai. Oke, di sini teman-teman bisa buka putihnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke router Debian-nya, kita masukkan IP 192.168.137.10. Kemudian portnya 22 ya. Kemudian kita bisa open. Lalu kemudian di sini kita login. Kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, kemudian di sini kita masuk ke nano.ssh/auto-rise case. Kemudian kita enter. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa pergi ke
folder, kemudian kita copy public key-nya. Oke, di sini kita bisa copy public key-nya. Di sini kita copy. Oke, kemudian di sini jika sudah mengcopy public key-nya, kita bisa pastekan di sini. Nah, kemudian di sini jadi di awal sini sebelum public key-nya kita harus tambahkan dulu SSH. Kita bisa tambahkan di sini, kita bisa tambahkan SSH strip RSA ya. Kemudian kita bisa spasi, kemudian jika sudah kita bisa ctrl-i kemudian Y lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa close putihnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa buka lagi. Oke, di sini kita bisa buka putihnya lagi, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.137.10, kemudian kita pergi ke SSH, kemudian kita out, kemudian kita refresh, kemudian kita browse, lalu kita masukkan private key-nya ya teman-teman. Kita masukkan private key-nya, kemudian kita bisa open, lalu kita kembali ke session lagi, lalu kemudian di sini bisa kita open, lalu kemudian di sini kita bisa login. Oke, kemudian kita enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya, enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini dia sudah berhasil meremote router Debian-nya menggunakan private public key pada Windows. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Oke, di sini kita lihat pada topologinya. Nah, di sini kalau kita sebelumnya meremote host OS ke router Debian, begitu juga pada klien Ubuntu kita remote ke server 1 Debian. Nah, bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote ke server Debian maupun server 2 Ubuntu? Nah, agar kita meremote dari host OS ke server-servernya, kita harus meremote terlebih dahulu router Debian-nya. Jadi nanti kalau router Debian-nya sudah berhasil kita remote di putih, baru kita bisa meremote server 1 Debian maupun server 2 Ubuntu. Nah, oke, di sini teman-teman bisa buka putihnya, kemudian di sini teman-teman bisa login ke router Debian-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan SSH ke server 1 Debian-nya. SSH router Debian add, kemudian IP-nya 2, kemudian min P dan juga portnya. Nah, kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa yes. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini kita dimintakan password ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan private public key, karena private public key pada Ubuntu, klien Ubuntu dan pada server 1 Debian itu berbeda dengan private public key pada host OS dan router Debian. Jadi di sini kita masukkan passwordnya saja, enter. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil untuk me-SSH server 1 Debian di putih. Nah, oke, di sini teman-teman kita bisa lakukan SSH juga pada server 2 Ubuntu. Nah, sebelumnya teman-teman bisa exit terlebih dahulu, kemudian bisa clear, kemudian teman-teman bisa kembali ke router Debian, kemudian kita lakukan SSH ke server 2, SSH Kayla, kemudian IP-nya 10.10.10.3, min P 2211, kemudian kita enter, kemudian kita yes, enter. Nah, oke, di sini kita juga dimintakan password ya teman-teman, jadi kita bisa masukkan passwordnya saja. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk meremote dari host OS ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu-nya melalui putih. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu disable password authentication. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat bahwa di router Debian ini saya mencoba untuk SSH ke server 2 Ubuntu-nya. Di sini kita dimintakan password ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu,
kalau kita melakukan SSH terus kita dimintakan password itu kurang aman ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba untuk disable authentication passwordnya. Oke, di sini teman-teman bisa buka server 2 Ubuntu-nya. Kemudian di sini kita masuk ke root terlebih dahulu, sudo su, dan kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke perintah nano /etc/ssh, kemudian /ssh strip config, kemudian enter. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa cari yang password authentication. Kemudian di sini kita bisa hapus pagarnya. Kemudian di sini kita ganti yes-nya menjadi no. Oke, kemudian jika sudah kita bisa Ctrl+X kemudian Y lalu kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke router Debian-nya. Kemudian di sini kita lakukan SSH ulang. Kaila 10 min p 2211 kita enter. Nah, oke, di sini dia permission deny ya teman-teman. Karena tadi kita sudah menghapus atau disable authentication untuk passwordnya. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, kita bisa cek pada topologinya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat private public key pada router Debian karena di video sebelumnya dari router Debian itu tidak bisa melakukan SSH ke server 2 Ubuntu. Maka di sini kita akan membuat private public key pada router Debian yang nantinya akan di-copy ke server 2 Ubuntu. Jadi nanti pada server 2 Ubuntu itu memiliki 2 public key. Oke, di sini teman-teman bisa buka putihnya, kemudian di sini kita bisa SSH strip key in, kemudian kita enter. Oke, di sini nantinya dia akan tersimpan di /home /router Debian /ssh/id RSA. Di sini kita bisa enter saja. Kemudian di sini kita dimintakan untuk masukkan passphrase-nya. Jadi kita masukkan 1 2 3. Kita enter. Kita masukkan lagi 1 2 3. Oke, kemudian di sini kita coba ls.ssh, kemudian kita enter. Nah, di sini ada id rsa.pub. Kemudian di sini kita akan mengcopy untuk id rsa.pub-nya. Jadi kita masuk ke get.ssh dan /authorize, kemudian case, kemudian enter. Nah, oke, di sini ada, kemudian kita bisa blok saja. Oke, kemudian di sini kita masuk ke server 2 Ubuntu-nya, SSH Kaila @ 10.10.10.3 min p 2211, min kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian jika sudah kita masuk ke server 2, kemudian kita masuk ke nano.ssh.authorize case, kita enter. Kemudian di sini kita bisa taruhkan di sini, kita bisa klik kanan saja. Kemudian jika sudah, kita bisa Ctrl+X kemudian Y lalu kita enter. Kemudian di sini kita bisa restart dengan sudo sys ctl restart ssh, kita enter, masukkan passwordnya. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa exit terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita bisa lakukan SSH ulang ke
server 2-nya SSH Kaila 10.10.10.3 min p 2211, kita enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan SSH ke server 2 Ubuntu-nya dengan menggunakan private public key. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13 atau materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan juga SSH add. Nah, oke, di sini teman-teman bisa masuk ke putih. Nah, di sini kita bisa coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya, SSH Kaila, kemudian 10.10.10.3 min p 2211, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian di sini kita sudah berhasil. Kemudian di sini kita coba exit. Kemudian kita coba lakukan SSH ulang ke server 2-nya. 10.10.10.3 min p 2211, kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini itu kita dimintakan password lagi ya, teman-teman. Padahal sebelumnya kita sudah mencoba login dan sudah masukkan passwordnya. Nah, maka dari itu di sini kita akan mencoba buat SSH agent dan SSH add. Nah, caranya di sini teman-teman bisa pergi ke router Debian-nya. Kita clear dulu. Kemudian di sini kita masuk ke SSH min agent, kemudian /bin/base. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa SSH strip add, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita dimintakan untuk masukkan passphrase-nya, kita masukkan saja. Kemudian kita juga sudah enter. Kemudian di sini jika sudah berhasil, di sini kita coba SSH ke server 2-nya, SSH Kaila 10.10.10.3 min p 2211. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil masuk tanpa masukkan passphrase-nya. Kemudian di sini kita coba exit lagi. Exit, kemudian kita lakukan SSH ulang Kaila 10.10.10.3 min p 2211, enter. Nah, oke, di sini kita juga sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.